Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Dan topik tayangan video kami kali ini adalah yang berikut ini. Topik tayangan video ini adalah merupakan bagian dari tayangan-tayangan video di channel Rasid Hendy. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana mendapatkan manfaat dari tayangan video kami ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video kami ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua menikmati dari tayangan video kami ini. Untuk itu mari kita saksikan tayangan video berikut, tapi setelah yang satu ini. Halo sahabat, mari kita lanjutkan kembali topik kita di edisi kedua mengenai topik internal audit atau audit internal sistem manajemen ISO. Kita lanjutkan dari materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ke pola PDCA, proses dari aktivitas internal audit. Jadi seperti yang sudah digambarkan mengenai bola PDCA atau siklus PDCA. Jadi plan, do, check, action. Di tahapan plan apa saja yang dilakukan pada saat kegiatan internal audit ini. Jadi pertama adalah menetapkan resources, sumber daya terkait dengan auditor maupun tempat ataupun alat. Lalu yang kedua adalah menetapkan jadwal audit. Jadi nanti harus dibuat yang namanya jadwal audit. Kemudian berikutnya adalah pemilihan audit team. Jadi ketika menetapkan audit ke satu divisi, departemen atau bagian, maka akan ditunjuk mungkin lebih dari satu orang yang akan melakukan audit ke tempat tersebut. Lalu yang berikutnya adalah audit tim yang sudah dibentuk tadi harus melakukan kontak dengan auditi. Jadi menyampaikan bahwa akan dilakukan audit, melakukan kontak terlebih dahulu dengan auditi, untuk memastikan auditinya sadar, paham, dan tahu dengan jadwal auditnya. Lalu yang berikutnya adalah pengarahan audit tim. Jadi di sini ada pengarahan audit tim biasanya oleh entah itu manajemen representatif atau juga bisa oleh lead auditor. Kemudian berikutnya adalah pembuatan atau penetapan checklistnya. Jadi checklist di sini adalah berguna untuk membantu pada saat melakukan kegiatan auditnya. Itu yang dilakukan di tahapan plan. Lalu di tahapan do adalah pada saat pelaksanaan auditnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kegiatan opening meeting. Jadi semacam tata krama ketika berkunjung ke satu divisi, satu departemen atau satu bagian. Jadi menyampaikan perkenalan, tujuannya, lalu apa sih yang akan dilakukan di lokasi, bagian, departemen atau divisi. Lalu setelah itu dilakukan pelaksanaan auditnya oleh auditor atau audit tim yang sudah dibentuk dan ditunjuk untuk melakukan audit. Lalu setelah pelaksanaan audit selesai dilanjutkan dengan pembuatan laporan. Jadi laporan ini akan disusun sesuai dengan hasil observasi di lokasi auditi. Lalu setelah itu diakhiri dengan closing meeting atau pertemuan penutup. Jadi di sini nanti akan disampaikan kira-kira dari hasil auditnya seperti apa, kemudian apakah ada ketidaksesuaian, kemudian apa sih yang sisi positif yang sudah diterapkan di lokasi auditi. Itu yang dilakukan di tahapan do. Kemudian di tahapan cek di sini adalah kita melihat mulai dari cek implementasi dari corrective action. Jadi nanti akan dilihat, auditor akan melihat apakah corrective action-nya sudah dilakukan oleh auditi atau belum. Lalu yang berikutnya adalah melakukan cek corrective action apakah sesuai dengan NC-nya.
Jadi seringkali mungkin ada miskomunikasi baik antara auditor maupun dengan auditi, sehingga seringkali apa yang dimaksudkan oleh auditor itu tidak dapat diserap atau dipahami oleh auditinya, sehingga ketika pembuatan analisa masalah kemudian tindakan perbaikan dan perbaikannya itu tidak menyambung dengan temuan masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditornya. Lalu yang berikutnya adalah cek efektivitas dari corrective action. Jadi dalam tempo atau periode tertentu, auditor akan memastikan efektivitas dari penerapan corrective action ini, sehingga untuk memastikan bahwa masalah yang sama itu tidak berulang kembali, itu dilakukan di tahapan cek. Kemudian di tahapan action ini adalah melakukan improvement terkait dengan kegiatan internal audit dalam tinjauan manajemen. Jadi permasalahan apa yang kira-kira muncul saat pelaksanaan internal audit di tahapan do ini itu dibahas pada saat manajemen review, supaya audit internal berikutnya itu jauh lebih baik. Kemudian semua sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Harapannya adalah seperti itu. Ini adalah PDCA terkait dengan proses aktivitas kegiatan internal audit. Kemudian fase audit kita bagi menjadi 3 fase. Jadi fase yang pertama adalah pembuatan perencanaan audit. Jadi di tahapan di fase ini adalah kita melakukan perencanaan auditnya. Lalu di fase kedua adalah pelaksanaan auditnya. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan atau sudah ditetapkan atau sudah direncanakan di fase 1 ini. Lalu yang di fase 3 adalah follow up dari hasil auditnya. Ini adalah fase-fase audit yang dibagi menjadi 3 fase audit. Apa sih yang dilakukan di fase 1 atau di perencanaan audit? Jadi yang pertama adalah melakukan pembuatan rencana atau jadwal audit. Kemudian yang kedua adalah pemilihan audit team, jadi menetapkan siapa aja yang akan melakukan audit ke satu divisi, bagian atau departemen. Lalu yang ketiga adalah audit team yang sudah dibentuk tadi harus menghubungi organisasi yang akan diaudit. Jadi untuk memastikan bahwa auditi siap di tanggal yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat adalah pengarahan untuk audit team. Jadi untuk memastikan auditor yang bertugas itu sudah paham mengaudit kemana, ke divisi mana, bagian mana, atau departemen mana, sehingga pelaksanaan audit itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan checklist audit jika dibutuhkan. Jadi checklist audit ini bisa berbentuk daftar pertanyaan, bisa juga mungkin persyaratan dari standar yang memang dipegang oleh auditor. Jadi untuk memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan baik pada saat kegiatan auditnya. Itu yang dilakukan di fase 1 atau di perencanaan audit. Nah, ini adalah contoh jadwal audit. Jadi di sini sasaran auditnya dinyatakan ya, apa sih sasaran dari auditnya? Lalu dinyatakan lokasi auditnya, entah itu bagian, lokasi fisik, divisi, departemen, atau fungsi ya. Lalu siapa auditor yang akan bertugas untuk melakukan audit? Di sini ada beberapa tim, jadi nanti dipastikan. Jadi mungkin dalam satu tim ini bisa lebih dari 1 orang, bisa 2 atau lebih. Kemudian di sini kebetulan untuk contohnya kita bagi menjadi bulan. Bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi setiap lokasi dilakukan di bulan-bulan yang berbeda. Tapi silahkan, jadi sahabat bisa menetapkan jadwal audit ini entah dalam 1 bulan full, jadi semua lokasi ini bisa diaudit, atau mau yang seperti apa, itu dipersilahkan. Jadi silahkan ditetapkan secara berkala, setiap lokasi itu dapat jadwal untuk dilakukan auditnya. Oke, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan menekan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi. Berikutnya apa sih dari persyaratan kompetensi dari auditor? Seperti yang disampaikan pada saat kita membahas terkait dengan definisi dari audit, maka di sini akan terlihat bahwa yang namanya
auditor itu harus berdasarkan kualifikasinya dari sisi pendidikan, kemudian pengalaman kerja, pengalaman audit, dan pelatihan. Jadi umumnya ini adalah kompetensi yang dipersyaratkan seseorang untuk menjadi auditor, termasuk internal auditor. Kalau untuk di internal biasanya akan dilengkapi terkait dengan pelatihan. Jadi bagaimana melakukan kegiatan audit itu disampaikan dengan di sesi pelatihan di sini. Jadi standarnya adalah auditor memahami terkait dengan standar dari sistem manajemen yang akan dilakukan audit. Jadi bisa ISO 9001 terkait dengan mutu, bisa terkait dengan lingkungan ISO 14001, bisa terkait dengan K3 atau ISO 45001 maupun sistem manajemen ISO lainnya. Lalu yang berikutnya adalah auditor itu harus mengetahui teknik audit, jadi harus paham apa sih yang dipertanyakan ketika nanti melakukan audit. Lalu tambahan skill untuk mengelola audit adalah seperti membuat perencanaan, lalu mengorganisasi dari auditor yang bertugas, kemudian keahlian komunikasi dan juga mampu mengarahkan auditi. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi. Jadi auditor itu harus menyampaikan komunikasi atau informasi apa yang perlu disampaikan ke entah itu ke timnya maupun ke auditinya. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab dari seorang auditor. Jadi yang pertama adalah auditor harus datang tepat waktu. Jadi jangan sampai nanti auditi merasa ketika mereka sudah menunggu, meluangkan waktu, ternyata auditornya tidak datang atau datangnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab auditor, dia harus menjaga kerahasiaan. Jadi yang kedua, auditor itu harus menjaga kerahasiaan, tidak boleh menyampaikan hal-hal yang dilihat ketika melakukan audit, terutama yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kalau internal mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Lalu yang ketiga adalah audit harus dilakukan secara objektif dan etika. Jadi yang namanya kegiatan audit ini harus berdasarkan bukti fisik. Jadi ada evidence objektifnya. Tidak boleh berdasarkan asumsi maupun keputusan-keputusan yang sifatnya subjektif. Lalu yang keempat adalah harus mendukung tim audit dan pemimpin tim. Jadi auditor itu harus mendukung terkait dengan tim audit dan pemimpin timnya agar pelaksanaan audit di sini adalah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kelima adalah merencanakan dan menyiapkan dokumen kerja. Jadi pada saat melakukan audit, auditor itu sebelumnya harus mempersiapkan apa sih yang perlu dibawa ketika melakukan audit ke lokasi auditi. Jadi entah itu berbentuk prosedur yang memang sudah dipegang, jadi untuk dipastikan itu akan dikonfirmasi atau diverifikasi di lokasi auditinya. Lalu yang keenam adalah menginformasikan auditi mengenai proses auditnya. Jadi menyampaikan, auditor itu harus menyampaikan ke auditi terkait dengan proses audit yang akan dijalankan. Lalu yang ketujuh adalah mendokumentasikan temuan dan data pendukungnya. Jadi auditor harus mendokumentasikan apa sih yang dilihat pada saat internal audit, pada saat audit itu bisa berbentuk dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh auditi yang menjadi bukti pendukung. Itu dituliskan, misalkan bisa nomor dokumen, kemudian judul dokumen, tanggal laporan, tanggal check sheet, tanggal formulir yang kita lihat. Itu menjadi sebuah data pendukung pelaksanaan auditnya. Lalu yang kedelapan adalah menyiapkan laporan audit. Jadi auditor itu ketika sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan internal audit harus menyiapkan laporan audit dari hasil kegiatan auditnya. Jadi laporan ini adalah untuk meresum atau mensumari, meringkas dari hasil kegiatan audit, bagaimana pelaksanaan auditnya berjalan, apakah lancar atau tidak, kemudian apakah ditemukan ketidaksesuaian atau tidak, itu disampaikan di laporan audit ini. Nah, ini adalah beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang auditor. Nah, sahabat, ketika menjadi auditor internal, sahabat harus memiliki tanggung jawab seperti ini. Lalu apa sih yang harus dibuat ketika pembuatan dokumen kerja? Yaitu penyusunan checklistnya. Apa sih fungsi checklist? Jadi yang pertama adalah checklist berfungsi sebagai pedoman. Jadi seringkali mungkin kalau internal auditor itu baru,
seringkali mungkin akan kesulitan apa pertanyaan yang perlu dipertanyakan kembali. Maka fungsi checklist ini adalah sebagai pedoman. Juga bisa menjadi alat bantu untuk mengingat. Jadi jangan sampai nanti pada saat audit itu sahabat ketika bertugas itu lupa apa sih yang perlu ditanyakan atau dipertanyakan ke auditi. Lalu yang berikutnya adalah memperlancar audit. Karena kita sudah tahu apa saja yang perlu dipertanyakan, maka auditnya akan berjalan lebih lancar. Lalu di sini checklist juga mencakup semua catatan mengenai cakupan audit. Jadi klausul-klausul yang berkaitan dengan proses atau aktivitas di satu departemen, bagian atau divisi itu akan sudah tercakup semua. Jadi jangan sampai ada klausul yang memang berkaitan tapi ternyata terlupakan untuk dilakukan audit. Maka checklist di sini adalah fungsinya seperti itu. Lalu aspek yang diperhatikan ketika menyusun checklist pertama adalah dokumentasi. Jadi memastikan bahwa auditi itu memiliki dokumentasi yang memang diperlukan atau ditetapkan oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan apa sih peralatan yang memang diperlukan oleh auditi ketika melakukan kegiatan untuk memastikan auditi itu menjalankan proses dan memastikan dari sisi mutu, kemudian dari sisi hal yang lainnya itu sudah sesuai dengan persyaratan dari standar. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan material atau komponen. Jadi memastikan bahwa material atau komponen yang dipergunakan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan atau spek yang sudah ditetapkan. Lalu yang berikutnya pertanyaannya adalah juga terkait dengan orang. Jadi memastikan kompetensi orang yang melakukan pekerjaan di satu divisi, bagian atau departemen sudah sesuai dengan persyaratan kompetensi yang memang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan proses. Jadi memastikan proses-proses yang sudah ditetapkan, sudah dibakukan, sudah tertuang dalam dokumentasi, kemudian sudah dibakukan, entah itu menjadi prosedur maupun menjadi SOP atau instruksi kerja. Nah, ini adalah contoh dari formulir daftar periksa audit. Jadi di sini terlihat departemen yang diaudit, itu departemen apa, kemudian pelaksanaan auditnya dilakukan tanggal berapa, lalu proses di lokasi auditi ini, lokasinya, itu prosesnya apa saja. Kemudian di dalam tabelnya kita bagi lagi menjadi nomor uraian periksa, ini adalah daftar pertanyaan sesuai dengan klausul yang dilakukan di divisi, bagian atau departemen tersebut. Misalkan di satu bagian itu ada 3 proses, maka 3 proses ini yang dipertanyakan. Lalu yang berikutnya adalah elemen ISO. Jadi klausul standarnya berkaitan dengan standar yang diaudit itu ada di elemen atau di klausul nomor berapa. Misalkan 4.1, 6.1 dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil pemeriksaannya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai? Kemudian apakah tidak sesuai, yang dibagi menjadi major atau minor? Lalu ada lagi mungkin observasi, jadi mungkin hanya sekadar rekomendasi atau saran dari auditor kepada auditi. Lalu ada kolom keterangan. Nah, setelah pelaksanaan audit, dipastikan auditor menandatangani daftar periksa ini, kemudian auditi juga menandatangani untuk memastikan bahwa auditi menerima apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor. Ini adalah contoh daftar periksa audit. Bentuk daftar periksa audit ini bisa berbagai macam, jadi silahkan saja. Yang penting apa yang perlu dipertanyakan ada, kemudian elemen klausulnya, elemen klausul yang berapa, lalu hasil pemeriksaannya itu seperti apa, itu tercakup di dalamnya. Lalu ada penjelasan terkait dengan keterangan yang dilakukan, itu yang dilakukan di sini. Oke, ini mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Demikian bahasan dari topik video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari topik tayangan video kami ini. Dan ini adalah salah satu bagian yang ditayangkan di channel Rasid Handy ini. Jadi pastikan sahabat semua agar dapat mengikuti tayangan video kami lainnya menjadi sahabat channel Rasid Handy dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah.
Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid kali ini. Kemudian kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat dari tayangan video kami ini. Silakan kirimkan komentar sahabat terkait dengan tayangan video kami ini, termasuk bila mana ada sahabat menginginkan topik untuk diangkat di topik kami berikutnya. Silakan sampaikan juga di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga nanti di tayangan video kami lainnya yang berikutnya bisa kami tayangkan. Dan jangan lupa untuk terus menonton tayangan-tayangan video kami lainnya, tayangan video kami yang menarik. Dan pastikan sahabat semua untuk terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Kami akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.